Beberapa hari terakhir ini ada yang viral di Twitter, yakni kisah tentang getih anak. Cerita ini tersebar di thread Twitter mitologi gue. Kisah ini bercerita tentang seorang bernama Sugi. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang bernama Dimas dan juga Bening. Sayangnya, Dimas ini memiliki penyakit yang aneh. Badannya kurus banget dan juga ada luka yang bernanah. Tidak hanya itu, Dimas juga sering berteriak histeris secara tiba-tiba. Seakan-akan seperti melihat makhluk yang menyeramkan, yang seolah-olah hanya dirinya sendiri yang melihat makhluk tersebut. Dimas ini sudah dibawa berobat kemana-mana, namun tiada kunjung sembuh. Bahkan setiap dokter mendiagnosa penyakitnya ini berbeda-beda. Sampai tiba akhirnya Sugi ini kehabisan uang. Bahkan ia pun menjadi bulan-bulanan preman saat ditagih hutang namun ia tidak mampu membayarnya. Sampai akhirnya ia pergi ke rumah temannya si Muji. Di sana Sugi mengatakan bahwa ia ingin persugihan menjual anak. Sontak Muji pun terkejut dengan pernyataan Sugi. Akhirnya Sugi menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah mendengar semuanya, Muji langsung mengajak Sugi untuk melakukan ritual memperkuat diri sebelum Sugi dibawa ke seorang dukun. Ritual yang sangat aneh, di mana Sugi disuruh minum darah yang muncul dari tanah kuburan, yang mengakibatkan ia bisa melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Nah, keesokan harinya mereka berdua pergi ke dataran tinggi di tanah Jawa, di sebuah desa yang rumah-rumahnya ini masih kayu dan rajutan bambu. Di desa itu juga tercium bau kemenyan yang berasal dari semacam sesajen yang ditaruh di depan pintu rumah mereka. Hingga akhirnya mereka berhenti di rumah Mbah Darso. Saat sampai, mereka berdua diminta untuk menunggu hingga menjelang maghrib. Mereka juga belum diperbolehkan masuk. Bahkan hingga maghrib pun mereka masih berada di luar. Namun anehnya tidak ada suara azan maghrib di sana. Maghrib usai, tiba-tiba Sugi disuruh mandi di sebuah sendang. Nah, di sana ia melakukan ritual dengan Mbah Darso. Setelah itu mereka pindah ke ruang yang remang-remang, di mana di depan mereka ada banyak sesaji, yang di tengahnya ada sebuah panci berisikan air mendidih. Nah, saat itu juga Mbah Darso mengeluarkan boneka kecil yang terbuat dari akar-akar yang dililit benang. Nah, karena Sugi sudah yakin dengan tekadnya, Mbah Darso pun menjelaskan jika boneka itu dimasukkan ke air mendidih yang ada di panci itu, maka anaknya yang di rumah akan menemui ajalnya. Setelah Sugi mengerti, Mbah Darso pun membacakan ajian-ajian mantra yang tidak Sugi mengerti. Lalu Mbah Darso memasukkan boneka itu ke air mendidih, dan entah dari mana Sugi mendengar Bening, anak perempuannya, berteriak kesakitan. Di situ Sugi panik dan ia menjelaskan bahwa ia ingin menumbalkan anak pertamanya, bukan anak keduanya. Dan ternyata tumbal anak ini adalah tumbal dari anak yang paling Sugi sayangi. Saat itu Sugi pun marah, lalu mencelupkan tangannya ke air mendidih dan mengambil boneka tadi. Sugi pun langsung pergi membawa lari boneka itu.